Great. Tema pada hari ini adalah the importance of reflection. Ya, pentingnya merenung. Alright, welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, izinkan saya mulai dengan pertanyaan yang tidak enak ya. Apa yang paling sering Anda renungkan setiap hari? Firman Tuhan atau masalah? Janji Tuhan atau ancaman? Pengharapan atau ketakutan? Jujur saja ya, banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin dengar firman, tapi isi kepalanya dari Senin sampai Sabtu penuh dengan hutang, penyakit, anak, masa depan, ekonomi, takut gagal, takut mati. Dan kita heran, kenapa hidup kita lelah, gelisah, capek, cemas? Masalahnya sering bukan di luar, masalahnya di dalam, di pikiran kita. Teman-teman, Daniel, orang yang memilih apa yang ia renungkan. Alkitab berkata 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11 ya. Perhatikan, Daniel bukan tidak punya masalah. Ia sedang terancam hukuman mati, ya enggak? Masuk gua singa, tapi apa yang Daniel lakukan? Panik, keliling istana untuk curhat, posting status, enggak, ia masuk kamar berdoa memuji Tuhan. Daniel tidak membiarkan ancaman itu mengisi pikirannya. Ia memilih Tuhan memenuhi pikirannya. Ini keras memang. Teman-teman, banyak dari kita justru kebalikannya. Masalah datang sedikit langsung dipikirkan siang malam. Firman Tuhan, nanti saja. Doa, nanti kalau sudah tenang. Padahal seharusnya justru saat badai datang kita tetap masuk kamar dan berdoa. Renungan ini berkata sesuatu yang sangat tajam ya. Kita mengizinkan apa yang masuk ke pikiran kita. Artinya apa? Bukan masalah yang berkuasa, kitalah yang memberi izin. Kita izinkan kekhawatiran berputar-putar, kita izinkan bayangan terburuk. Kita izinkan suara ketakutan lebih keras daripada suara Tuhan. Tidak heran hidup kita capek, penat. Kita sibuk merenungkan masalah, bukan merenungkan firman. Teman-teman, merenung itu bukan melamun ya. Merenung itu mengunyah firman Tuhan sampai masuk ke dalam hati. Kalau kita merenung gosip, hidup kita penuh curiga, ya enggak? Kalau kita merenung ketakutan, hidup kita penuh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Kalau kita merenungkan firman, iman kita bertumbuh. Bayangkan pikiran Anda itu seperti apa? Ruang tamu, semua tamu boleh masuk asal Anda buka pintu. Ketakutan mengetuk, kekhawatiran itu mengetuk, kemarahan itu mengetuk, kekecewaan itu mengetuk. Pertanyaannya, siapa yang Anda persilakan duduk? Banyak orang Kristen yang malah bilang silakan masuk. Takut, silakan duduk, cemas, silakan menginap, putus asa. Firman Tuhan berdiri di luar, ketuk-ketuk tapi tidak dibukakan. Pedas memang, tapi ini realita rohani kita, ya enggak? Alkitab tidak diam loh. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata kita harus menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Filipi 4 ayat 6 sampai 8 berkata, jangan khawatir, isi pikiran dengan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang patut dipuji. Artinya jelas kan, pikiran itu medan peperangan rohani. Kalau kita tidak mengisinya dengan firman, dunia akan mengisinya dengan ketakutan. Kalau kita tidak melatih diri untuk merenung, iblis akan melatih kita untuk khawatir. Teman-teman, kapan terakhir kali Anda sungguh-sungguh diam di hadapan Tuhan? Bukan sambil scroll handphone ya. Bahkan
Bukan sambil mikir kerjaan, bukan dosa kilat, tapi berhenti. Mari buka Alkitab dan berkata, Tuhan isi pikiranku, belajarlah seperti Daniel. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa, memuji Tuhan, isi batin dengan firman. Karena kalau tidak, masalah akan mendikte hidup kita. Tapi kalau firman yang memenuhi kita, masalah tidak hilang. Namun iman kita berdiri lebih tinggi dari masalah itu. Jadi pesan moralnya teman-teman, hidup orang percaya itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya masalah, tapi oleh apa yang kita izinkan menguasai pikiran kita. Jika kita terus merenungkan ketakutan, maka iman kita akan mengecil. Jika kita terus mementingkan atau merenungkan ancaman, maka damai akan menghilang. Tetapi jika kita memilih merenungkan firman Tuhan, pengharapan akan bangkit, keberanian akan tumbuh, dan hikmat Tuhan akan menuntun jalan keluar. Masalah boleh datang, tapi jangan diberi tahta di pikiran kita. Jadi closing statementnya, ya, saya tutup dengan satu kalimat. Anda tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi dalam hidup ini, ya. Tapi Anda selalu bisa memilih apa yang Anda renungkan. Hari ini kurangi merenung masalah, perbanyak merenung firman, kurangi memberi ruang untuk ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ya. Perbanyak memberi ruang untuk Tuhan. Dan seperti Daniel, Anda akan menemukan bahwa Allah sanggup memelihara di tengah-tengah ancaman apapun. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini dan renungkan masing-masing, ya. 1. Dalam seminggu terakhir ini, apa yang paling sering memenuhi pikiran Anda? Janji Tuhan atau ketakutan Anda sendiri? 2. Langkah nyata apa yang akan Anda ambil mulai hari ini supaya firman Tuhan itu lebih sering Anda renungkan daripada masalah Anda? Tolong jawab dan renungkan masing-masing jawaban Anda, ya. Teman-teman, you cannot control every storm in life, but you can decide what fills your mind. Saya ulang lagi, ya, penting ini. You cannot control every storm in life, but you can decide what fills your mind. Anda tidak bisa mengendalikan setiap badai dalam hidup, tapi Anda bisa memilih apa yang mengisi pikiran Anda. What you dwell on will shape who you become. Apa yang terus Anda renungkan akan membawa siapa diri Anda. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan pikiran yang sering salah, sering lelah, dan penuh kekhawatiran. Ampuni kami jika lebih sering merenungkan masalah daripada firman-Mu. Hari ini kami mau belajar seperti Daniel. Masuk dalam hadirat-Mu, berdoa, memuji Engkau, dan mengisi batin kami dengan kebenaran-Mu. Tolong kami menawan setiap pikiran kepada Kristus dan hidup dalam damai sejahtera yang datang dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati, agar banyak orang yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayo, tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Kita serahkan Indonesia for Christ. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.